mereka ini selain teman, adik, apalagi ya? Campur-campur ya? Iya, campur-campur lah ya. Dan semangatnya luar biasa yang pasti itu. Saya melihat bahwa dari beberapa generasi ini kan nggak gampang ya. Dengan effort yang sedemikian rupa, mereka mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya, walaupun mungkin sampai stres gitu ya. Ini dari wajah ya, Kalau nggak kelihatan ya, happy aja. Kelihatan happy banget. Ya itulah, maksudnya karena melihat semangatnya yang luar biasa, jadi pada akhirnya pun juga kayaknya memang harus banget nih membantu, kemudian berkontribusi, kemudian juga ya apapun lah, pokoknya supaya kegiatan ini bisa berlangsung dengan maksimal dan juga sesuai dengan harapan. Karena tujuan ke depan juga bagus banget lah kalau aku melihat, karena SMA 2 ini ya bukan karena kami alumni sana ya, tapi merasa bahwa agenda-agenda seperti ini kayaknya ke depan itu sangat diperlukan supaya nanti lulusan-lulusan dari SMA tersebut bisa punya tujuan lah buat tanya ke siapa gitu. Oh iya, ini tadi kamu itu tadi excited ya sama kakak ya. Oke. Kita belum kenal siapa tadi namanya. Gitu loh Mbak, malah kita tuh udah calling in lah. Kita nggak butuh alasan untuk tanya nama langsung jatuh cinta aja gitu loh ya. Langsung just gitu ya. Jadi kita dapat pertama. Iya. Banyak dong. Pengalaman ya. Iya, gitu lah. Gimana? What's your name gitu ya? Pertanyaan. Oke, saya Amel Syarno dari lulusan alumni 2004 SMA Negeri 2 Madiun yang kebetulan diemban dikasih amanah untuk menjadi ketua panitia pembentukan IKASDA. Oke, Mas Amel ya. Iya. Yang satu mas, Saya Triyoga, lulusan dari 2003. Ya, alhamdulillah dikasih amanat untuk jadi koordinator Munas nanti. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya nanti Munasnya sendiri itu akan membahas apa aja, isinya tuh apa aja? Oh, kalau agenda Munas, kami ada 3 agenda pokok yang terutama. Yang pertama itu jelas, jadi pengesahan pembentukannya IKASDA. Supaya legitimate kan, kita perlu undang delegasi juga dari berbagai angkatan, supaya tahu juga, supaya juga bisa sesuai fungsinya menjadi jembatan antar alumni juga. Yang kedua, untuk pengesahan ADART, karena setiap organisasi harus punya kan itu filenya. Dan yang terakhir yang jelas pasti mungkin agenda yang paling seru adalah pemilihan ketua. Pemilihan ketua. Iya. Sampai sekarang udah berapa kandidat nama yang masuk? Wow. Banyak ya? oh, itu ada berapa ya? 1000 kandidatnya semua. Tadi ini berapa kandidatnya udah mas? Kan setiap itu ada kan? Ada ya? Ya, saya ada. Jadi angkatan pertama sampai angkatan yang paling kecil. Harus ada. Kalau saat ini yang Bergabung data dengan kami angkatan 59. Oh, masih Ya, yang masih sudah bergabung dengan kami 59 Kalau yang paling junior 2021. 2021. Tapi memang ada kandidatnya juga yang muda-muda itu. Ya itu kembali ke angkatan masing-masing sebenarnya. Itu kan 59 harus diingat, beliau 59 itu artinya beliau usianya 82 tahun. Dan masih sempat meminta kepada kami panitia untuk dikirimi proposal. Saya ya sungkan. Ya enggak, ya 82 tahun. Tapi kan yang namanya semangat itu tetap muda. Alhamdulillahnya gitu. Apalah arti Usia. Ya enggak. Tapi kalau orang mikir, aduh tahun depan tambah lagi. Tapi untuk anggota muda sampai sekarang udah berapa yang jadinya mas? Ini untuk anggota Munas kalau dimaksudkan itu jumlah alumni yang terdata, saat ini di database itu ada 40 angkatan. Diasumsikan kalau setiap angkatan 300 ada 12.000. Banyak banget ya. Tapi kalau untuk keterwakilan di Munas nanti, kami targetkan setiap angkatan mengirimkan biar minimal 2 sampai dengan 5
Maksimal 5 maksimalnya. Oke, baik. Boleh nggak kita diceritain sedikit nih latar belakangnya tuh gimana kok bisa akhirnya bikin ya IKASDA itu maupun SIGA begitu. Latar belakangnya apa, cerita awalnya, terinspirasi atau gimana tuh dasarnya Mas? Apa tiba-tiba? Kalau kepanitiaannya sebenarnya sudah terbentuk setahun yang lalu, 26 September 2021. Oke. Dibentuk di Madiun ini. Tiba-tiba ada WA masuk ke masing-masing anak itu untuk dikumpulkan bersama. Oke. Ternyata setelah ditelusuri kan yang mengumpulkan sebenarnya juga senior-senior dari angkatan 80-an. Justru angkatan 80-an. Iya. Cuman kan untuk organizing committee yang wira-wira istilahnya itu kan lebih ke angkatan yang muda-muda dan ada di Madiun. Mana yang salah satu syaratnya lokasi Madiun juga ini. Enggak juga itu supaya lebih convenient saja sih. Gitu. Oke. Itu 80-an malah ada yang di Madiun, jadi kebanyakan memang di luar kota. Jakarta, di Bandung gitu. Kecintaannya sama Madiun luar biasa, makanya pengen yuk Madiun nih bisa kumpul lagi teman-teman di SMA 2 bareng-bareng gitu ya Mas ya. Alhamdulillah. Mungkin juga terinspirasi kan Madiun fisiknya sudah kelihatan bagus, manusianya juga bagus. Kayaknya di sini nanti jajak di luar kemana. Belum makan, kan belum makan sih tadi. Iya. Jadi pertanyaan apa jadi? Oke, untuk latar belakang ini kan udah ya. Tapi tujuan dan juga manfaat kedepannya dari Mas sendiri apa? Kalau untuk manfaat setiap organisasi kan pasti tujuannya pasti bagus lah, visi misinya. Apapun itu nanti akan kembali ke bagaimana pengurus periode 1 yang menghandle IKASDA nanti. Cuman kan kami di kepanitiaan saat ini sebenarnya kalau banyak manfaat, ya kami sudah merasakan, kami first hand experience. Jadi kami itu cuman anak-anak maksudnya kami nggak kemana-mana, kami anak Madiun aja. Kami sempat main ke rumahnya Pak Joko Suyanto, mantan Menko Polhukam itu. Dia kan juga alumni SMA Negeri 2 Madiun, bisa main ke sana, bisa juga ada staf sus presiden juga alumni SMA Negeri 2 Madiun, bisa kenal para guru besar di Universitas Negeri. Ini nggak usah jauh-jauh. Sebelumnya kami mungkin kita berdua nggak kenal dengan baik. Sekarang jadi awalnya Mbak Ira siapa gitu ya? Mungkin kenal, cuma nggak tahu kalau ternyata lulusan SMA 2. Sekolah ini. Kalau kan anak Madiun ini kan kecil lah ya, Madiun itu kecil, maksudnya kesana ternyata teman ini, oh ternyata ini temennya ini lagi, ini ternyata temennya ini lagi gitu. Tapi untuk tahu SMA-nya mana tuh kan nggak semuanya orang tahu gitu loh, bahwa kita sama-sama lulusan SMA 2. Bahkan kadang-kadang sampai nggak inget nih, dia ini teman kelas SMP atau enggak ya, atau teman SD gitu, banyaknya gitu. Iya. Oh, kita share tempo aja langsung bilang ini, aku kirim salam ya buat Mbak Indah ya, kirim salam banyak yang kirim salam. Oh ini aku masih buta. Assalamualaikum Mbak Indah. Habis itu kan aku rumah. Ya, dapat salam dari Mas Aldo. Oh iya, masalahnya lagi dengerin juga ini Mas ya. Ini banyak yang lagi dengerin kita pakai streaming ya, bagi on ears di website. Pokoknya kita ucapin selamat malam aja. Kalau mau say hi, boleh lah di 081234147272 WhatsApp-nya Mas Aldo. Oke, terus next question. Next question Adalah saya yang tanya. Silakan. Oke, untuk kan tadi banyak ya Mas yang daftar sebagai calon pemimpinnya nanti ketuanya. Tapi untuk presentasinya apa kan nanti akan kayaknya lebih pihak Madiun dan dari bagian di luar Madiun. Atau seperti apa Mas? Karena kan
walau bagaimanapun ya yang di Madiun akan lebih banyak bergerak gitu. Apakah ada senioritas juga nanti? Oh, Enggak. karena ini kan apa ya, pemilihan pertama. Artinya ini masih embrio organisasi. Kami memang berusaha untuk supaya nanti siapapun yang terpilih memang benar-benar bisa mengemban amanah dengan baik, bisa mempresentasikan diri sebagai alumni SMA 2 Madiun juga. Karena kan kekuatan mempresentasikan diri sebagai alumni SMA 2 Madiun. Iya. Aku justru judulnya tuh lagi ngebayangin sumpah. Ada out of the box. Saya bayangin masih pakai seragam SMA Amarinda, pakai seragam SMA. Ide yang lurus ini, dari awalnya gitu kan SMA. Ya harus. Karena kan balik lagi ada udah. Mungkin nggak bisa seragam jadi ya, jahit ya. Kalau dia mau disulat, lagi. Ada penonton kasih gaya. Oke, itu ya. Terus Mas Heri, Gimana? ada pertanyaan? Kamu saya panjang. Silahkan tanya dulu. Oke. Jadi Mas sebenarnya butuh berapa lama sih untuk mempersiapkan event ini? Butuh waktu yang panjang kan? Atau sebenarnya ini waktunya tinggal mepet nih, tinggal dikit nih harus gas nih. Gimana Mas? Ini kami sudah jalan 1 tahun lebih kan, Oke. sejak panitia dibentuk. Yang paling lama memang ketika menyusun ADART, karena itu memakan waktu 4 bulan lebih. Jadi kita menyusun ADART, kita berusaha menggali aspirasi dari masing-masing angkatan juga. Ini ADART-nya kayak gini, ada masukan kan, ada kritikan, ada yang perlu dihapus, ditambahkan. Itu yang paling lama justru itu. Oh justru di situ. Iya. Kemudian kita masuk ke tahap persiapan lunas itu baru bulan September akhir. September. Iya. Iya, baru September. Dimulai dengan sowan ke alumni yang saat ini bisa dibilang kan alumni paling berpengaruh di IKASDA ya Pak Joko. Nah kan 69, pencapaian juga sudah yang paling saat ini sih, moga-moga ini masih sementara, yang paling tinggi sebagai mantan Menko kan, mantan Pangap juga, itu kami ke sana, kami sowan, kami mempresentasikan IKASDA, alhamdulillah terima dengan baik, begitu beliau oke, artinya ya sudah kami gas full throttle untuk jalan ke Januari. Jalan terus. Dan bisa jadi beliau sekarang juga sedang menyimak Radio Moderator ya. Amin. Amin. Bisa sendiri ya. Belum. Mbak Ida, apa sih yang membedakan antara ruang lingkup SMA dengan yang SMP, SD, yang membedakan nih teman-teman? Kalau feel-nya memang jelas berbeda ya. Cuman kalau yang saya alami dulu dari SD Indra Gila, pindahnya ke SMP 1 tuh ibarat kayak bedol desa. Jadi lulusan Indra Gila banyak kayak SMP 1. Jadi lulusan SMP 1 banyak yang bedol desa SMA 2. Jadi temennya itu aja. Cuman ketika mungkin ada stigma terkait dengan bahwa SMA 2 tuh biasanya yang pintar-pintar gitu. Menurut saya sih sebenarnya kayaknya dulu juga kalau dibilang biasa saja juga enggak, tapi ya moderat lah, maksudnya semuanya ada di situ tuh, semuanya ada, jadi nggak ada yang terlalu buku banget atau yang gitu ya. Maksudnya cuman memang ketika kita masuk ke situ jadi terpacu aja gitu kan, karena stigmanya sudah melekat begitu, terus kemudian kita juga mau nggak mau harus menyesuaikan gitu kan, tapi memang ambience-nya tuh kayak lebih apa ya, maksudnya lebih aja gitu. Ketika lulusan mana SMA 2 benar pasti pintar saya bilang pasti di setiap SMA pasti ada lah, maksudnya ada yang mungkin ada yang mungkin ini, ada yang mungkin gitu kayak gitu ya. Cuman ketika ditanya
SMA negeri 2 Madiun. Langsung udah automatically pasti pinter nih gitu. Biasanya sih gitu kan. Dan ketika mungkin kita menyampaikan seperti itu di misalkan audiens atau segala macam gitu, ya rasanya mungkin jauh lebih bangga sih, lebih bangga gitu. Entah nanti persepsinya bagaimana, kenyataannya dulunya bagaimana, tapi itu lebih membuat sedikit lebih pede. Kemudian untuk saya bilang ketika kita bicara tentang kesempatan kedua itu jejaringnya sih yang akan disampaikan itu jejaringnya. Jadi kalau mungkin ada organisasi misalkan kayak Rotary gitu ya, SMA mana SMA, oh Pak itu ya, langsung terafiliasi begitu, gitu. Ya mungkin tadi disampaikan Mas Amel ketika mungkin Pak Joko yang Pak Joko dulu, ya akhirnya terus begitu. Jadi ketemu siapa lagi itu, oh itu ya Pak Eko Widodo yang ini, oh Pak ini siapa lagi, memang terutama yang senior-senior yang sudah berhasil di Jakarta lah ya, mungkin di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Nah, ketika mereka ini akhirnya terus bertemu dan menyampaikan dengan semangat gitu kan, ya Mbak ini Pak Joko begini, Pak Eko begini, oh ini Mas Aryadin begini, senang aja gitu loh, ternyata sebegini raketnya loh, dengan visi dan misi yang sama, kemudian keinginan yang sama juga, ibaratnya bekal untuk ke depan tuh sudah ada, udah jelas gitu bahwa kalau mau ke Bandung, gimana sih Ikasda yang anggota di Bandung siapa sih, itu kan gampang nyarinya, makanya saya bilang itu jejaring. Ibaratnya gitu kalau saya lulus dari SMA 2, insya Allah, amin. Ada masih kelas SD. Udah anjing bagaimana? Ingin kemana gitu? Saya pandangan ini kalau mau kuliah kemana, ke Belanda. Mas Amel, anggota Ikasda yang Belanda siapa? Wah ada Bu ada, gampang. Lebih alim Mbak, makanya saya bilang jejaring ini lebih penting lah. Oke, jadi saling terikat kemana-mana, keluarganya ada, gitu ya. Oke. Ibarat bannya bocor itu kan, Ikasda Amsterdam gimana ya? Gitu kan? Bocornya di Amsterdam. Pokoknya maju dulu. Amsterdam siapa ya? Gitu ya. Oke. Terus Mas Amel berangkat kan? Wah, kalau Pak doang. Oke. Terima kasih ya Mbak Ida ya. Pasti. Sebenarnya Mas itu di benak itu ada banyak hal yang ingin disampaikan seputar Ikasda yang mungkin belum kami tanyakan. Apa sih Mas yang ingin disampaikan Mas? Begini, nanti kemungkinan Ikasda itu Munas akan dilaksanakan di bulan Januari tahun depan tanggal 14. Di sana akan ada pemilihan itu untuk pemilihan satu angkatan hanya terwakili satu suara. Jadi mereka yang datang terima itu meskipun dalam tetap satu suara. Satu suara Mas. Iya. Saya boleh nggak ya? Tahu ini nggak boleh. Oke. Itu ya Mas ya. Tanggal 14 Januari. Iya. Nah, untuk yang mau daftar gimana Mas Amel? Kalau mau daftar tuh jangka waktunya maksimal tanggal berapa? Gitu. Gimana caranya? Kami sudah menyebarkan informasi ke setiap grup angkatan. Itu untuk pendaftaran calon ketua, serta delegasi. Juga untuk mungkin alumni yang ingin menyumbangkan ide untuk logo serta slogan. Sudah dibuka sejak 1 Oktober. Dan nanti ditutup tanggal 30 November besok. Artinya masih 1 bulan lagi lah. Nanti untuk Desember kan kita maksimalkan untuk penyaringan. Sehingga Januari sudah tinggal munasnya dimulai. Sampai finishing ya. Iya. Finishing. Pemilihannya demokrasi banget ya. Iya. Dan kriterianya banyak banget. Jadi saya banyak itu. Saya melihat benar-benar ini embrio yang baru ini benar-benar digodok dengan bagus banget, matang banget, dan dengan pertimbangan yang banyak banget. Ibaratnya kalau mungkin
sedikit disampaikan bahwa mendekati tahun politik ini banyak banget lah yang terjadi di dalam situ tuh saya melihat oke, ini memang benar-benar pure untuk SMA negeri, alumni SMA Negeri 2 Madiun. Dan ketika saya melihat persyaratan untuk ketua, kemudian kandidat ketua di setiap setiap angkatannya, mereka kan harus mengirimkan kandidat dan juga delegasinya 5 ya. Iya, satu angkatan tuh delegasinya 5 yang nanti bisa datang ke acara tersebut. Jadi acara tersebut nggak didatangin semua orang, enggak. Jadi delegasi di setiap angkatan itu nanti mereka bisa datang untuk ibaratnya kalaupun tidak ada kesepakatan atau jadi mungkin akan vote gitu ya, akan vote gitu kan. Cuman yang tadi disampaikan Mas Ri tadi bahwa satu angkatan itu 5 delegasi itu tadi ya harus satu suara gitu. Satu suara. Gitu. Setiap angkatan ini mengirimkan satu calon ketua umum yang nantinya sudah di screening lah oleh steering komite. Oleh steering komite gitu kan, bahwa ini gitu. Nanti pada saat munasnya itu delegasi dari setiap angkatan akan hadir. Yang lainnya mungkin akan nonton streaming ya, mungkin ya. Jadi semuanya ada yes, betul. Karena kalau mau dikumpulkan semuanya hampir 800 juta kan akhirnya diputuskan satu angkatan 5 delegasi maksimal dengan satu calon ketua umum sudah di screening. Nanti kalau mungkin terakhir yang harus vote ya akan di vote oleh semua angkatan tersebut. Aku mau lihat dulu. Kenapa? ini kalau yang lagi live Instagram tuh tahu, kondisi kita tuh tahu. Cuma yang lagi streaming aja. Maksudnya itu apa sih Mbak? Lihatin. Ya kan, ini kan katanya nggak cuma hari ini aja Mbak. Besok tuh katanya mau ngobrol lagi, besoknya mau lagi besoknya udah suka jadi dalam terus mau berapa cuma mau lagi dan nyolakin saya Mbak, nanti nggak tadi aja loh Mbak gitu. Ya lama berapa kali sih Mas? Soalnya Mbak Ida, ini kan Mbak Ida juga diajak untuk mengajar. Iya betul. Itu rasanya gimana Mbak? Dapat tanggung jawab juga kan untuk bisa mengajak teman-teman gitu. Ini aku alamin sendiri sih Mbak, waktu mereka ke kantor ya, waktu mereka ke kantor itu mereka cerita bahwa ada beberapa angkatan yang memang vakum yang ibaratnya mungkin sudah kocar-kacir lah kemana-mana gitu kan. Aku sendiri ngerasa bahwa di angkatan saya nih, angkatan 2000, kebetulan saya lulus tahun 2000, kami punya grup nih, grupnya cewek-cewek tapi cowok-cowok, jadi cewek sendiri, cowok sendiri gitu kan. Nah pada akhirnya ada satu grup itu yang memang sebenarnya bahasanya adalah lulusan 2000 gitu kan. Cuman di situ hanya 36 orang atau berapa ya gitu ya. Terus saya bilang, ya wis aku undangan di grup situ gitu. Biar tahu kan kalau grupnya sudah terlalu ramai kan biasanya kan mungkin di mute gitu. Terus aku invite lagi di situ. Jadi invite lagi, ayo yang lainnya nih ditarik ke sini semua. Akhirnya cuma sampai kira-kira ya 1 kali 24 jam kita bisa ngumpulin hampir 130 lebihan orang gitu loh. Jadi sebenarnya itu membuktikan bahwa memang harus ada yang men-trigger gitu loh, harus ada yang ngajak. Itu guys budaya. Nah itu apalagi setelah kita ngajak, terus sudah ngumpul nih jadi satu grup, jadi satu grup WhatsApp, terus disampaikan nih pesan-pesan yang tadinya mereka sampaikan ke saya. Benar-benar gitu, terus sampaikan gini dengan sedikit detail gitu kan, terus memang mengingat karena ada batasan-batasan yang disampaikan di situ supaya nanti nggak jadi
persepsi ya. Akhirnya ya sudahlah, pokoknya masuk ke situ terus kirim 5 delegasi untuk masuk ke dalam grupnya mereka, grup panitia apa ya namanya ya? Itu kami kan punya grup besar, jadi satu grup itu isinya setiap angkatan ada. Jadi dari yang paling senior saat ini 75 ada, yang paling junior 2021. Jadi itu bayangkan aja, 75 itu artinya generasi di usia sekitar 60 sekian, dan itu harus bersiap-siap ngobrol dengan adik-adiknya. Itu sejak awal memang sudah menjadi tantangan yang paling seru menurut saya. Ya. Apalagi panitia ini kan harus menyambungkan tentang ya. Nah, dari grup yang mereka ini, grup besarnya mereka ini, ketika sudah ada informasi di dalam situ, kemudian disebarkan di grup masing-masing angkatannya mereka. Gitu. Jadi akhirnya mereka menyambungkan lidah di grup besar ini ke grup angkatan mereka masing-masing. Gitu. Ya di situ pada akhirnya terus ya setelah memasukkan mereka, ibaratnya masuk ke dalam, mereka udah masuk dalam perangkap, saya juga jadi masuk ke dalam grup itu, terus kemudian kebetulan saya tidak termasuk dalam delegasi, saya bilang pokoknya kalau delegasi ini nanti banyak sekali informasi-informasi dan belum tentu aku gampang menyimaknya gitu kan. Akhirnya terus ada beberapa delegasi kita masukkan 5 orang juga ke grup besar yang nantinya terus menginformasikan ke grup yang sesuai angkatannya itu gitu. Dan di situ ya saya pokoknya silent leader, ketika ada yang mention ya tak jawab apa-apa gitu. Tapi akhirnya terus seru ketemu teman dari 436 jadi 130 itu kan ya udah lumayan gitu kan. Lagi yang namanya udah di karir lah, udah di mana, udah jadi penerbang, udah jadi macam-macam. Akhirnya ketemunya di situ. Angkatan saya aja dan sampai segitu gitu kan, apalagi di grup besarnya mereka nggak kebayang juga. Campur ya. Campur kan. Memang keberagaman itu yang bikin keindahan, Mas. Benar. Dan prosesnya tidak akan pernah mudah. Cuman hasilnya akan menyenangkan nanti. Amin dong, kan? Siapa yang mau mengingatkan nih buat teman-teman? Hai, kenapa harus ikut acara di IKASDA? Siapa? Yang senior. Nah, ini sebenarnya tahun 2000 ya. Tapi kalau dilihat dari gini langsung kayak 2021. Nanti masih kesel ya. Gimana, Mbak? Saya berharap baru juga sudah bikin video ya untuk ajakin teman alumni ya yang memang kadangkala di beberapa acara tuh memang terus akhirnya lu Bu, biasanya kalau panggilnya kan Bu, saya juga alumni kemarin ketemu 74 Mas dia 74 iya Bu, kagungan Instagram gitu kan, Instagram ya Bu ya, udah ini terus akhirnya tak kasih nomor telepon siapa gitu, terus kemarin tak kasih nomor telepon Yasmin untuk biar bisa nyambung gitu loh, entah pun mereka mau berkontribusi apa atau mungkin grup WhatsApp mungkin bisa ketemu sama teman-temannya yang 74 gitu kan. Ternyata memang ada grup yang ada angkatan yang memang nggak terlalu aktif gitu kan. Nah, makanya saya pengen ngajakin semuanya alumni SMA Negeri 2 Madiun angkatan berapapun, saya rasa ini adalah cikal bakal yang bagus sekali untuk kedepannya. Untuk kita sendiri, untuk kita pribadi juga nanti akan pasti sangat bermanfaat. Kemudian untuk anak cucu kita nantinya, ini bikinannya udah panjang Mbak, udah jauh ke depan. Yang kita visionary kan harus itu kan. Betul. Nah gitu. Dan menyambung tali silaturahmi yang dimana silaturahmi ini tidak akan pernah ada ruginya, banyak manfaatnya dan banyak lah, ibaratnya kalau kita butuh sesuatu, mungkin saran, mungkin apapun lah, itu bisa didapatkan hanya dengan kita punya banyak teman, banyak sahabat, dan banyak saudara. Dan ketika kita menyampaikan alumni SMA Negeri 2 Madiun, langkah
indahnya ketika kita bisa saling membantu hanya dengan ikut ikatan alumni ya IKASDA ini. Terima kasih Mbak. Mas. Coba Mas Bang, Mas Sri atau Mas Amel? Kalau senior sih senior hierarkinya. Senior. Ya, untuk teman-teman alumni SMA kedua seluruh, mari kita berpartisipasi untuk melaksanakan dan menyukseskan Munas yang pertama di bulan Januari. Oke, untuk teman-teman di alumni SMA Negeri 2 Madiun yang harus diingat, ini bukan hanya semata-mata untuk alumni yang mungkin bisa dibilang sukses, bisa dibilang terkenal, ataupun apapun, ini untuk semuanya. Harapannya ini akan memperluas jangkauan manfaat yang bisa didapat. Mungkin yang sudah sukses atau apa itu, yang sudah kita anggap lebih berhasil itu berniat membantu atau apa, jadi bisa lebih luas dan kena semuanya. Harapan kami itu. Saya yakin ada banyak alumni yang saat ini belum terdata. Teman-temannya merasa kehilangan. Tidak pernah ada lagi kontak sejak lulus. Mari kita ngumpul lagi. Kita dulu semua kita belajar dari kondisi yang sama. Kita pakai seragam yang sama, kita nakal bareng, kita mungkin juga tempe yang sama, mungkin juga kita menyukai cewek yang sama. Jadi mari kita berkumpul dan kita selesaikan masalah kemarin. Tapi kalau namanya semua ya sama ya paling nakal. Jadi saya kolaborator yang sekarang ini posisinya juga sebagai alumnus dari SMA Negeri 2 Madiun harus ikutan IKASDA. Kenapa? Karena kalau dengan ketemu, dengan menyambung komunikasi tentu aja di silaturahmi yang tersambung, dan katanya nih Mas ya, kita harus punya juga bahwa ketika silaturahmi itu terbentuk nanti rezekinya terbuka. Rezekinya modelnya macam-macam. Oke, makanya semuanya jangan lupa ikutan IKASDA tanggal 14 Januari 2022. Angka ya. Yang terpenting nggak boleh melupakan IKASDA. Terima kasih Mas Amel. Terima kasih Mas Lee. Ini tanya yang pasti tanya, gimana rasanya di moderator? Grogi. Grogi ya, foto gimana? Dia nggak kayak Mas Lee kok ngaku gitu loh ya. Nanti gimana rasanya Mas? Senang sebenarnya. Sebenarnya sama materinya pembagian. Baik semuanya. Halo, Namanya di halo bahaya. Tadi kan dekat aja nih. Gimana rasanya jalan-jalan ke Moderator? Tadi sempat nyasar juga. Yakin kalau sudah ini bagus sih loh. Yakin kalau aja mau di-share ya. Udah kira pindah. Oh iya ya, di Serayu terus tadi dikasih tahu sama Mama bahwa Serayu Timur kan Padang. Padang loh. Jangan. Akhirnya terus ketemu di sini. Keren, dan moderator ini kan apa ya, maksudnya stasiun radio yang senior lah ya, yang senior, dan dulu apa banget itu kalau pokoknya moderator gitu kan, ada papahnya si Anze ya dulu ya, di apa namanya, Anze kan juga SMA 2 kan? Iya, SMA 2. Apa yang namanya, kalau saya berpikir tuh moderator ini ibarat ya senior, kemudian pionir, kemudian kalau melihat dulu studio yang di sana sering main-main ke tempat Tante Channel, biasanya kalau nggak ke atas gitu kan, ngeliat lukisan kayak gitu. Jadi ya sudah nggak inilah, maksudnya nggak bukan orang lain gitu ya kan, maksudnya udah yang familiar lah dengan radio.
moderator. Semoga lebih maju, Amin. lebih berkibar, lebih keren dan lebih wow. Ini informasi sekali nih buat teman-teman yang punya SMA Negeri 2 Madiun bahwa Radio Morato ini punya program berisik yang tujuannya memang untuk mensupport komunitas-komunitas ini, host of your community, mau di Madiun, ekstradisi dengan Madiun, luar kota bahkan kami juga sudah berkegiatan bareng nih Mas. Jadi nggak cuma partner aja, off-airnya tuh eventnya banyak bersama dengan komunitas, yang tujuannya mensupport komunitas yang ada begitu Mbak. Soalnya aku udah habis loh Mbak. Ini tandanya Mas Jadi. Ya, ngelatih mulai ya. Oke, jadi terima kasih untuk panel yang menyenangkan teman-teman di Kasda. Iya, terima kasih juga dari kami alumni SMA 2 Madiun untuk Radio Moderato atas supportnya. Semoga makin sukses. Amin. Semoga makin luas jangkauannya. Amin. Dan semoga Lancar bisa rezekinya. lancar rezekinya. Amin. Saya kenceng pasti. Maunya sih, tahun depan nanti jadi lagi 100%. Amin. Sama dari Mas Amin. No, gitu ya. Iya benar. Mungkin sepanjang hari ya. Jadi satu ini Mas, mau nggak mau karena batas waktu, jadi insya Allah nanti kita kencan lagi ya Mas dan Mbak. Oke, siap. Oke, Mas ngobrolnya sebentar kasih tentunya. Dan thank you so much for keeping tentu dari luar harapan. Saya Rahman. Dan saya Hadiah. Saya Indah Raya. Saya Amal Syahro. Saya Riyuka. Pamit Pamit dulu. undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah. Halo. Akhirnya kan grogi Mas. Aduh, itu kenapa teman? Mbak Indah, terima kasih. Saya yang terima kasih. Oke,